Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi. Hampir 6 bulan channel ini tidak publikasi atau tidak mengudara karena sesuatu hal. Semoga kedepannya tetap jaya dalam memberikan informasi, juga bahan diskusi, serta pencerahan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan bagaimana cara membuat PAK tahun 2023 dan tahun selanjutnya, dan juga aturan naik pangkat guru. Ini sesuai dengan regulasi pertama Permenpan nomor 1 tahun 2023 dan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Mari kita ikuti dengan seksama. Ini ringkasannya. Pertama, alur pembuatan PAK mulai tahun 2023 dan tahun berikutnya diawali dengan penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah atau pejabat penilai. Setelah dilakukan penilaian kinerja, maka ditetapkan predikat kinerja. Predikat kinerja ini ada yang sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Setelah ditetapkan predikat kinerja oleh kepala sekolah, maka dilakukan konversi ke angka kredit. Ini sudah ada ketentuannya, besaran angka kredit. Setelah itu, baru nanti dituangkan ke PAK 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Maka PAK 2023 ini berasal dari PAK konversi dan juga ditambah PAK integrasi yang sudah dimiliki oleh guru kita melalui disepakati maupun simpakin. Setelah itu, nanti guru kita sudah bisa mengusulkan naik pangkat jika memenuhi angka kreditnya untuk pengusulan naik pangkat maupun pengusulan naik jenjang jabatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal ketentuan dalam mengkonversi predikat kinerja itu ke dalam angka kredit. Pertama, hasil penilaian dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai. Artinya, yang menilai penilaian kinerja guru adalah kepala sekolah di satuan pendidikan bersangkutan. Yang kedua, pejabat penilai menilai kinerja terdiri dari sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai pejabat fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, mari kita lihat, boleh secara periodik maupun tahunan. Maka nanti PAK itu bisa saja karena kebutuhan guru bisa dihitung secara periodik, apakah itu semester atau sekali 3 bulan. Sesuai dengan kebutuhan ketika mereka sudah bisa memperhitungkan angka kreditnya sudah hampir memenuhi untuk diusulkan naik pangkat. Kemudian yang ketiga, predikat kerja itu dikonversikan dalam bentuk angka kredit. Tuh. Yang keempat, angka kredit dituangkan dalam penetapan angka kredit dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, dalam hal ini kepala sekolah, setelah memenuhi akumulasi angka kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi. Kemudian yang kelima, penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat penilai kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama kepada pengelola kepegawaian dan diteruskan kepada tim penilai kinerja PNS. Setelah kepala sekolah membuat PAK tersebut, maka akan disampaikan kepada pejabat minimal, pejabat pratama, untuk diteruskan nanti ke pengelola kepegawaian. Yang keenam, kredit hasil konversi predikat kinerja diakumulasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Jadi, hasil konversi predikat kinerja itu per tahun itu diakumulasikan, atau misalnya per 6 bulan itu nanti dibuat dalam format diakumulasikan semuanya sehingga guru dapat melihat apakah sudah cukup angka kreditnya naik pangkat atau belum. Sekarang kita lihat perhitungan angka kredit guru dan kepala sekolah
Kita ketahui jenjang ada jabatan, jenjang jabatan ada guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Ini sudah ditetapkan menurut peraturan BKN, sudah ada koefisien angka kredit tahunan itu standarnya. Kalau ahli pertama 12,5, ahli muda 25, kemudian ahli madya 37,5, dan ahli utama adalah 50. Kemudian predikat kinerja, ini kalau seorang guru misalnya memperoleh predikat kinerja sangat baik, maka angka kredit standar tadi dikali dengan 150%. Kalau baik 100%, cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Maka kalau misalnya dia seorang guru A umpamanya, jenjang ahli muda atau golongan 3C, 3D umpama, dengan predikat kinerjanya sangat baik, maka kalau kita lihat ahli muda 25 koefisien angka kredit dikalikan dengan predikat kinerja yang sangat baik 150%, maka diperolehlah 37,5 per tahun. Sekarang kalau kita perhatikan kebutuhan angka kredit naik pangkat dan jabatan fungsional guru, ini perlu kita pahami karena guru-guru kita juga kadang-kadang lupa juga apakah dia jabatannya apa dan pangkatnya apa, golongannya apa, masih simpang siur. Oleh karena itu kami pertegas ini, diulangi, jenjang jabatan guru itu ada 4. Guru ahli pertama itu ada golongan, pangkatnya adalah penata muda dan juga penata muda tingkat 1 dengan golongan 3A, dan juga penata muda tingkat 1 itu golongan 3B. Maka dari 3A ke 3B nanti angka kredit yang dikumpulkan untuk naik pangkat 1 tingkat adalah 50. Tetapi untuk naik jenjang harus memiliki 100. Naik jenjang jabatan ini nanti dari 3B ke 3C, yaitu guru ahli pertama ke guru ahli muda. Nah, sekarang kalau dia sudah guru ahli muda, ini pangkatnya ada penata dan penata tingkat 1, yaitu golongan 3C dan juga golongan 3D. Guru yang golongan 3C ke 3D akan mengumpulkan angka kredit 100. Tapi kalau dia mau naik jabatan nanti ke 4A menjadi guru ahli madya, akan dikumpulkan angka kredit 200. Selain itu, setiap naik jabatan atau jenjang jabatan, maka guru bersangkutan akan mengikuti uji kompetensi. Maka siapa guru yang mengikuti uji kompetensi? Yaitu golongan 3B ke 3C, 3D ke 4A, dan juga nanti 4C ke 4D. Nah, kemudian kalau sudah dia masuk ke 4A, itu namanya guru ahli madya, di mana pangkatnya ada pembina tingkat 1, pembina utama muda. Ini 4A, 4B, 4C. Ini dari 4A ke 4B, kemudian dari 4B ke 4C, kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat harus mengumpulkan 150, tetapi untuk naik jenjang jabatan harus memperoleh angka kredit 450. Selain itu harus mengikuti uji kompetensi. Kemudian kalau dia sudah golongan 4D dan jabatannya sudah jabatan guru ahli utama, maka ini nanti ada pembina utama madya dan pembina utama, maka nanti dari 4D ke 4E mengumpulkan angka kredit 200 dan jenjang jabatan tidak ada lagi. Nah, memang di sini masih ada aturan-aturan lain. Kalau misalnya 3D mau ke 4A, kalau ada kelebihan angka kreditnya itu tidak diperhitungkan untuk naik pangkat selanjutnya. Setiap naik jenjang 3B ke 3C, kalau misalnya ada bonusnya 40, maka nanti tidak bisa digunakan untuk naik ke 3D, dimulai dari 0. Begitu juga nanti sampai ke 4C.
Nah, ini perlu dipahami supaya bisa mencantumkan angka kredit itu nanti di PAK. Untuk mempermudah kita, dapat dirangkum seperti ini. Jenjang jabatan guru itu ada 4, ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pertama. Dapat kita lihat mulai dari 3A-3B. Kalau koefisien angka kredit tahunan itu 12,5, sedangkan pangkat yang harus dikumpulkan supaya bisa naik pangkat adalah 100, supaya naik jabatan atau jenjang jabatan harus ada 100. Begitu juga untuk 3C, 3D, ini angka kredit tahunannya 25, kemudian untuk bisa naik pangkat 100 dan naik jenjang jabatan 200 di samping uji kompetensi. Jadi ini bisa diperhatikan sehingga memudahkan kita nanti mengisi format-format yang ada. Kemudian kalau untuk konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan, mulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan juga ahli utama dapat kita lihat sangat baik, 150%, baik 100%, butuh perbaikan atau cukup ini 75%, kurang 50%, dan sangat kurang dikalikan 25%. Jadi sudah ada daftarnya ini. Jadi kalau kita ada tabel ini mudah melihat, misalnya guru kita butuh perbaikan, dia adalah ahli utama, berarti angka kreditnya 1 tahun itu 18,75. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana membuat PAK tahun 2023 dan cara mengisinya. Pertama, harus kita memahami ada 3 format yang harus diisi oleh kepala sekolah. Pertama namanya konversi predikat kinerja ke angka kredit. Jadi ini berisi nomor, instansi, periode. Periode itu bisa 1 Januari sampai 30 Juni, atau 1 semester, bisa dalam 1 tahun. Atau bisa dalam 3 bulan kalau memang guru itu membutuhkan angka kredit. Nah, ini nanti akan kita coba isi. Kemudian format yang kedua yang harus diisi, ini disebut akumulasi angka kredit. Jadi akumulasi angka kredit ini berasal dari konversi. Nah, berapa tahun dia, kemudian dijumlahkan. Kemudian nanti ditandatangani dan jangan lupa memperhatikan tembusan yang ada. Kemudian format yang ketiga adalah ini yang disebut dengan PAK 2023, yaitu penetapan angka kredit. Ada instansi, nomornya dulu, masa penilaian. Ini 1 Januari sampai 30 Desember umpama dalam 1 tahun. Kemudian nanti kita pindahkan angka kredit ke kolom-kolom yang sudah tersedia. Sebenarnya di peraturan BKN tahun 2023 nomor 3 itu sudah ada ini format ini, silahkan dibaca. Penjelasannya juga sudah ada. Nah, kita tinggal mengisi. Nah, sekarang contoh mengisinya bagaimana? Misalnya, Pak konversi, kita lihat format A, cara mengisi format A ini, kita isi dulu nama, ini sudah pasti, tahu kita nama pegawai yang kita buat paknya ini, kemudian NIP, nomor seri karpet, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ini harap teliti, kemudian pangkat golongan ruang TMT kita tuliskan, misalnya ini adalah nama X umpama, penata 3C 1 April 2021. Jabatannya juga adalah guru ahli muda, berarti golongan 3C sudah ditetapkan 1 Oktober 2020 umpama. Kemudian unit kerjanya silahkan nanti diisi, instansi dinas pendidikan. Nah, setelah dilakukan oleh kepala sekolah penilaian kinerjanya, ternyata mendapat predikat baik. Penilaian kinerja itu kebetulan dinilai dalam 1 tahun, 1 Januari sampai 30 Desember umpama. Karena 12 bulan, maka 12 per 12 kali 100%. Kalau misalnya 3 bulan, ada guru yang membutuhkan angka kredit, apakah bisa dalam 3 bulan? Bisa. Jadi ini nanti dihitungnya 3 per 12 kali 100%. Kemudian koefisien per tahun itu, karena dia adalah guru ahli muda, ini sudah ada ketentuannya tadi seperti kolom di atas, yang sudah kita lihat tadi 25. Maka nanti angka kredit yang diperoleh guru bersangkutan dalam 1 tahun nih,
bukan dalam satu semester, karena 12 bulan tadi. 12 per 12, ini 12 bulan per 12 bulan, atau ke dalam satu tahun, kali 100%, kali koefisien per tahun ada besaran 25, dapatlah dia 25. Karena kinerjanya baik. Kalau sangat baik, tentu nanti menjadi ini 150%, 37. Nah, kalau misalnya gurunya, guru utama, guru madya, tentu nanti 12 per 12, ini koefisiennya ini yang berubah menjadi 37,5. Kemudian nanti dikalikan dengan 12 per 12. Jadi tadi perlu kita pahami, tabel yang sudah dipaparkan tadi ini penting kita ingat, 50, 37,5, 25, 12,5. Tinggal melihat datar. Nah, kemudian setelah selesai konversi predikat, maka ini baru dalam satu tahun atau dalam satu periode. Kalau guru itu kita lakukan secara periode 6 bulanan atau sudah beberapa tahun, 1 sampai 3 tahun, maka PAK yang kita keluarkan untuk naik pangkat diakumulasikan. Maka namanya akumulasi angka kredit. Misalnya tahun 2023, kalau ada tahun 2022 silahkan. Tetapi kita kan belum konversi di sana, jadi mulai 2023 umpama berapa, kemudian 2024 dituliskan perodiknya 1 Januari sampai 31 Desember atau 1 Januari sampai 31 Maret. Nah, kemudian predikatnya sepanjang periode itu apa? Baik, ya. Jadi ini diisi bulan, bukan minggu, bulan. Jadi boleh per 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulan pun boleh kalau guru membutuhkan angka kredit. Nah, karena baik maka presentasinya 100%. Koefisien per tahun tentu karena ini tadi guru ahli muda golongan 3C masih 25, maka dikalikan 25 dan dijumlahkan kumulatifnya 25. Kalau misalnya nanti di tahun 2025 ada, maka dijumlahkan keseluruhan yang nanti masuk ke dalam PAK. Nah, tentu ini ditandatangani oleh kepala sekolah, dibuat tanggal penetapan PAK itu. Kalau memang ini dalam 1 Januari sampai 31 Desember, maka di sini 31 Desember. Tapi kalau memang ini sampai 31 Maret, umpama dibuat 31 Maret 2024 atau 2023. Silahkan nomor diisi, instansi juga jangan lupa. Ini itu kalau di sekolah tentu satuan pendidikan yang dimaksud. Kemudian perlu diperhatikan tembusan-tembusan jabatan fungsional yang bersangkutan, pejabat, ya, kemudian ke tata usaha unit kerja, berarti sekolah bersangkutan, kemudian ke Badan Kepegawaian Daerah Pegawai, ini salah, perlu diperhatikan kepada tergantung kota, kabupaten, maupun provinsi. Jadi kalau di tingkat jenjang SMA, umpamanya tentu ke provinsi. Nah, kemudian pejabat lain yang dianggap perlu dan kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan sebagai pejabat pratama. Nah, selesai akumulasi angka kredit, maka dilanjutkan pembuatan PAK. Inilah disebut PAK 2023, isi dulu nomor, instansi, kemudian PAK ini sebaiknya dibuat dalam 1 tahun. Jadi, di mana guru membutuhkan untuk mau naik pangkat. Kalau karena tadi disebutkan ini secara periodik, boleh tahunan, boleh periodik. Tapi tidak dipaksakan kalau guru kita belum untuk naik pangkat, tidak perlu dipaksakan, harus dibuat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ini kita isikan identitas, harus kita perhatikan ini adalah penata, 3C, kemudian guru ahli media. Nah, ini kita ambil PAK integrasi. Ini maaf, ini harusnya 85,435 di sini jumlah, ini bergeser. Kemudian ini kita isikan di angka kredit jabatan fungsional yang lama. Jadi dari mana diambil? Dari PAK integrasi. Jadi berbeda dengan istilah konversi. Konversi itu dari penilaian kinerja dikonversikan kepada
angka. Jadi disinilah konversinya 25 dan di jumlah akhirnya 25. Maka ini dijumlahkan nanti 110,435. Nah, inilah angka kreditnya. Kemudian karena dia golongan 3C dengan guru ahli media, maka dia kelebihan karena capaian untuk naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari 3C ke 3D adalah 100. Maka yang diperoleh ini 110. Maka kelebihan dia 10,455 untuk naik pangkat, untuk pangkatnya. Sedangkan dia juga kekurangan untuk memenuhi jabatan, sebab jabatannya adalah 200. Ini juga diperbaiki. Jabatan dari 3C, mohon maaf ini 200 ya. Ini terhapus nampaknya, ini sudah diperbaiki sebelumnya. Ini harusnya 200 jabatan, sedangkan pangkat 100. Tadi sudah ada daftar. Maka 200 dikurangi 110,435, inilah 89. Artinya, seorang guru itu harus ada lagi angka kreditnya 89,545 supaya dia bisa mengikuti uji kompetensi untuk naik jenjang satu tingkat. Karena bisa saja jabatannya lebih tinggi dari pangkat, atau ada guru memang pangkatnya lebih tinggi dari jabatannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini baru nanti diisikan. Kalau memang memenuhi seperti ini, maka dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Tetapi untuk kenaikan jabatan belum. Nah, jabatannya nanti baru 3D ke 4A, baru naik jabatan menjadi guru media. Seterusnya, tembusan diperhatikan, ini tadi sudah ada. Nah, Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten, Kota, dan Provinsi dipilih salah satu. Ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diisikan tanggal penetapannya. Inilah yang disebut PAK 2023. Tidak ada yang sulit di sini. Yang harus kita perhatikan, di mana kita tempatkan PAK integrasi itu adalah di angka kredit jabatan fungsional lama. Kita anggap dia lama yang sudah diintegrasikan. Kemudian konversi itu adalah berasal dari penilaian kinerja guru. Nah, ini. Kemudian inilah keseluruhan akumulasinya. Jadi ini panah kurang baik posisinya. Kemudian Bapak dan Ibu ada beberapa ketentuan itu mengenai PAK. Sekarang ketentuan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional. Pertama, paling singkat dia 2 tahun dalam jabatan terakhir, kemudian memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tentu kita sudah tahu kalau 3A ke 3B ya dipenuhi 50 angka kredit begitu. Kemudian nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi harus ada SKP, hasil penilaian kinerja itu minimal baik. Kalau tidak baik, tidak bisa mengusulkan naik pangkat. Kemudian, melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan oleh instansi pengelola kepegawaian daerah masing-masing. Ini tergantung di BKD masing-masing maupun instansi dari dinasnya masing-masing. Ada ketentuan-ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku di dinas tersebut. Kemudian, pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit 25%. Jadi ijazah juga dihargai, yaitu sebesar 25% dari angka kredit kumulatif. Jadi dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjang untuk 1 kali penilaian. Misalnya tadi 3C ke 3D angka kumulatif yang harus dipenuhi 100, maka 25% dari situ dapat kalau dia memenuhi ijazah lebih tinggi dari ijazahnya semula. Kemudian dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, PNS belum diangkat dan dilatih ke dalam jabatan fungsional, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional. Maka syaratnya harus ada jabatan fungsional baru bisa mengusulkan naik pangkat. Dan tidak ada lagi pemberian pangkat 1 kali naik pangkat seperti sebelumnya. Kemudian pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu, artinya jabatannya dulu
Kemudian angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Jadi jabatan dulu diusahakan, kemudian naik pangkat. Kemudian dalam hal pejabat fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional, pejabat fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setinggi lebih tinggi sebanyak 1 kali kalau memang tidak ada kebutuhan atau tidak ada formasi ya di tempat tersebut. Tetapi umumnya guru belum ini diberlakukan. Kalau di pengawas sekolah ini sudah ada formasinya di masing-masing daerah. Misalnya untuk jabatan fungsional, jabatan pengawas utama itu sudah ada di masing-masing provinsi yang dikeluarkan oleh Permenpan. Kemudian kita lihat ketentuan yang lain. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tadi setelah memenuhi persyaratan pertama angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, lulus dia uji kompetensi, tersedia peta jabatan. Nah ini peta jabatan masing-masing daerah itu yang menentukan, tetapi harus disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, predikat kinerja paling rendah bernilai baik selama 2 tahun, telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 tahun, dan juga kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini biasanya yang paling bermasalah itu dari 3C ke 3D, harus dilihat formasi atau peta jabatan. Kemudian dalam hal pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tidak diperhitungkan. Nah ini tadi. Jadi kalau misalnya golongan 3C ke 3D, bukan 3B ke 3C, dan 3D ke 4A, kemudian 4C ke 4D, karena itu naik jenjang jabatan, maka angka kredit atau bonus yang selama ini kita istilahkan dengan bonus itu tidak diperhitungkan untuk naik setingkat lebih tinggi lagi, yaitu dinolkan. Jadi 0. Kalau ada kelebihannya 40, berarti itu tetap dihitung 0. Tidak diperhitungkan lagi untuk naik pangkat selanjutnya. Tetapi dalam hal pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Misalnya 3C, 3D itu satu jenjang jabatan. Dia 3C itu lebih, misalnya ada lebih 20, maka angka kredit 20 itu bisa diperhitungkan untuk naik pangkat nanti ke 3D. Nah itu. Selanjutnya demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi bahan diskusi, dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas dalam hal ini boleh ditulis di chat. Terima kasih dan